Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Janawai dengan NIM 1W1 22099. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi the vector space model. Nah, jadi di sini pada dokumen ini kita akan membahas tentang binary incidence matrix yang merupakan representasi dokumen sebagai vektor biner. Nah, matriks ini menunjukkan kemunculan kata-kata tertentu dalam berbagai dokumen atau karya. Jadi setiap baris dalam matriks ini tuh mewakili sebuah kata, sedangkan setiap kolom ini mewakili sebuah dokumen. Seperti Anthony dan Cleopatra ini, kemudian Julius Caesar, kemudian The Pants, kemudian Helmet sama Othello dan Merchandise. Nah, di sini itu di mana nilai dalam matriks ini itu berupa satu atau nol, di mana satu ini menunjukkan bahwa kata tersebut itu muncul dalam dokumen terkait. Nah, sementara nol ini ini nol. Ya, ini nol berarti kata tersebut tidak ada. Di mana pendekatan ini tuh setiap dokumen dapat dipresentasikan sebagai vektor biner, yaitu 0,1. Nah, di mana yang berupa himpunan sebuah vektor biner dengan panjang V, di mana ya dengan panjang V. Nah, kemudian juga atau jumlah kata unik dalam kosakata, seperti yang ada pada seperti seperti yang ada pada kosakata ada bahasa unik atau yang digunakan misalkan jika kosakata terdiri dari 3 kata di mana Anthony, Caesar, ini Anthony, kemudian Caesar dan juga Cleopatra. Nah, ini itu maka V-nya itu sama dengan 3 dan setiap dokumen yang dipresentasikan sebagai vektor biner sepanjang 3 itu sebagai contoh di mana dokumen ini akan mengandung kata Anthony dan Caesar tetapi tidak Cleopatra yang dipresentasikan sebagai Cleopatra sebagai 1,1 dan 0. Nah, sementara untuk dokumen yang hanya mengandung Cleopatra akan dipresentasikan sebagai 0,01. Nah, dipresentasikan ini digunakan sebagai alat analisis teks seperti pencarian dokumen dan pemrosesan bahasa alami. Nah, kemudian juga di sini, nah untuk untuk konmatriks ini itu di mana adalah representasi numerik dari dokumen dalam bentuk matriks yang menghitung jumlah kemunculan kata dalam bahasa dokumen, dalam berbagai dokumen. Nah, setiap baris dalam matriks mewakili kata yang unik muncul dalam kumpulan dokumen, sedangkan setiap kolom memiliki dokumen tertentu seperti ini Anthony, kemudian ada Cleopatra dan juga Anthony dan Cleopatra ini. Kemudian Julius Caesar, The Place, dan yang lainnya ini adalah nilai dalam matriks yang menunjukkan frekuensi kata dalam dokumen tersebut. Nah, sebagai contoh, misalkan kata Caesar ini muncul sebanyak 223. Nah, 23 kali. Nah, dalam dokumen Anthony dan Cleopatra dan 227 kali dalam dokumen Julius Caesar. Nah, dengan menggunakan konmatriks ini tuh setiap dokumen dapat direpresentasikan sebagai vektor berbasis frekuensi. Nah, untuk yang kemudian juga akan digunakan dalam berbagai teknik analisis tes seperti klasifikasi dokumen dan pencarian informasi. Nah, selanjutnya, di sini di mana di sini itu menunjukkan ini jadi di sini ada gambar di sini ada binary count dan line text di mana ini adalah
di mana ini adalah salah satu transformasi yang dimana dari binary, kemudian binary matrix menjadi count matrix dan akhirnya akan menjadi wine matrix. Nah, ini akan di sini akan menggunakan metode TF-IDF, di mana itu adalah Trend Frequency Inference Document Frequency, di mana setiap kata dokumen itu seperti ini Anthony, Brutus, Caesar dan yang lainnya ini itu akan memiliki nilai numerik yang mencerminkan bobotnya adalah dalam berbagai dokumen seperti Anthony dan Cleopatra ini, kemudian Julius Caesar dan Temperance, kemudian Holmet, Hello sama Max Beat ini adalah di mana dalam wine matrix ini bobot katanya ini akan dihitung menggunakan TF-IDF yang mengukur seberapa penting suatu kata dalam dokumen tertentu. Nah, dibandingkan dengan seluruh kumpulan dokumen, misalkan kata Caesar ini memiliki bobot 8,59. Nah, sedangkan untuk Anthony itu untuk Anthony dan Caesarnya itu adalah lebih dan untuk Anthony dan Cleopatranya itu dalam misalkan begini, jadi misalkan kata Caesar ini memiliki bobot 8,59. Nah, dalam ke Anthony dan Cleopatra. Nah, lebih rendahnya itu adalah kemudian dan lebih rendah itu 2,54. Nah, dalam Julius Caesar. Nah, kata seperti Mercy ini memiliki bobot yang lebih seimbang, di mana seimbang di berbagai dokumen. Nih. Nah, kemudian juga jadi untuk transformasi ini tuh setiap dokumen dipresentasikan sebagai vektor dengan nilai real berdasarkan TF-IDF. Nah, untuk yang kemudian akan digunakan untuk analisis yang akan kita lakukan. Nah, jadi untuk itu jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi ini adalah bukan gambar, maksudnya suatu transformasi dari mana pertama ke binary, kemudian ke count matrix dan akhirnya akan menjadi wine matrix. Nah, kemudian di sini ada juga kemudian materi selanjutnya di sini ada dokumen S vector, di mana di sini itu dokumen sebagai vektor, di mana setiap dokumen ini dipresentasikan sebagai vektor bernilai real berdasarkan bobot TF-IDF untuk setiap kata. Nah, sedangkan yang kedua ini kemudian di mana dimensi ruang vektor, yaitu di mana ruang vektor itu memiliki dimensi di mana V-nya itu adalah jumlah kata unik dalam sebuah korpus dokumen. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini sambung ruang atau terms di mana setiap kata dalam korpus menjadi sumbung dalam ruang vektor sehingga dokumen dapat direpresentasikan dalam ruang multidimensi. Nah, kemudian juga di sini ada dokumen sebagai titik atau vektor. Nah, di mana dokumen ini itu diubah menjadi titik atau vektor dalam ruang ini semakin mirip dua dokumen, maka semakin dekat dengan posisi vektor dalam ruang tersebut. Nah, kemudian untuk dimensi poin ini yaitu dimensi sangat tinggi, di mana pada skala besar seperti dalam dimensi pencarian jumlah dimensi bisa mencapai jumlah jutaan. Nah, kemudian juga akan karena setiap kata yang pernah muncul mengubah suatu dimensi. Nah, kemudian untuk yang poin terakhir ini itu adalah vektor jarang tersisih atau sparses, di mana ini yaitu mayoritas elemen dalam vektor bernilai 0, di mana karena setiap dokumen akan mengandung sebagian kecil kata dari seluruh kosakata dalam korpus. Nah, kemudian di sini ada query or vector. Nah, di mana query ini tuh sebagai
dimana query sebagai vektor ini kayak sama halnya seperti dokumen, kemudian juga sama seperti dokumen, dimana query itu yang direpresentasikan dalam bentuk vektor di ruang dimensi tinggi. Nah, kemudian hal ini itu yang memungkinkan percocokan berbasis kesamaan vektor. Nah, kemudian juga ada peringkat peringkat berdasarkan kedekatan, di mana dokumen dinilai diurutkan berdasarkan seberapa dekat atau mirip mereka dengan query yang diberikan. Nah, untuk poin ketiga ini ada proximity, di mana kedekatan antara query dan dokumen diukur menggunakan konsep kesamaan similarity. Nah, yang di mana jaraknya itu lebih kecil memungkinkan tingkat referensiasi yang lebih tinggi. Nah, kemudian untuk proximity itu atau negatif distance itu adalah dalam perhitungan semakin kecil jarak antara dua vektor yaitu query dan dokumen, maka semakin tinggi kesamaannya. Nah, untuk yang poin ini, nah, kemudian selanjutnya itu recall, yaitu atau menghindari model boolean. Nah, di mana model boolean ini hanya membersihkan hasil biner atau relevan atau tidak. Oh ya, model boolean yang membersihkan hasil biner atau relevan atau tidak, sedangkan pendekatan berbasis vektor ini memungkinkan memberikan skor sehingga kesamaan lebih fleksibel. Nah, kemudian yang terakhir ini itu instant atau tujuan utama, di mana dengan pendekatan ini sistem dapat menentukan peringkat dokumen berdasarkan referensi, memastikan bahwa dokumen yang lebih relevan lebih tinggi dibanding yang kurang relevan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada how do we formalize vector space similarity. Nah, di mana ini adalah first cut atau pendekatan awal, di mana ini adalah uh, sabar. Oh iya, jadi di mana ini adalah menunjukkan di mana ini adalah poin untuk ini itu adalah poin utama yang dapat diambil untuk untuk membahas bagaimana cara menformalkan kesamaan dalam ruang vektor. Nah, yang pertama itu first cut atau pendekatan awal, di mana kesamaan dalam kesamaan dapat diukur dengan menghitung jarak, yaitu negatif distance antara dua titik dalam ruang vektor. Nah, kemudian yang kedua ini adalah distance atau definisi jarak, di mana jarak ini didefinisikan sebagai panjang antara panjang antara dua ujung vektor. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah pertimbangan include distance, di mana pendekatannya ini itu menggunakan jarak include dipertimbangkan tetapi kemudian dianggap tidak ideal. Nah, kemudian yang keempat ini itu itu adalah kelemahan include distance, di mana include distance ini bisa menjadi besar jika panjang vektor berbeda dan berbeda, yang membuat kurang cocok untuk mengukur kesamaan ruang vektor. Nah, uh, kemudian di sini, oh ya, nah di sini itu ada we distance as a bad idea. Kenapa jarak include? Jadi kenapa jarak include bukan pilihan yang baik dalam pencari teks? Jadi di sini kita punya 3 dokumen. Dokumen yang dipresentasikan sebagai vektor dalam ruang kata seperti kata rich poor. Nah, untuk itu secara makna query ini lebih mirip dengan dokumen mana? Bukan ini ya, ini rich poor gap growth. Nah, di mana di sini secara makna itu query ini lebih mirip
dengan dokumen D2 karena mengandung kata yang sama. Tetapi jika kita menggunakan jarak include, hasilnya bisa melenceng. Nah, di sini kita seperti yang kita lihat, jadi jarak include yang mengukur panjang vektor ini bukan kesamaan arahnya. Misalnya D2 ini, yang D2 ini, yang reach for gap grow ini itu sangat relevan dengan query key, di mana query key yaitu reach for, di mana di mana uh, oh bukan, akan tetapi karena kata-kata dalam D2 ini lebih lebih banyak uh, atau panjang vektornya lebih dibandingkan dengan reach for, ini membuat jarak terlihat lebih jauh dari key, di mana seharusnya itu uh, dimana seharusnya ini adalah dokumen yang paling relevan. Nah, itulah kenapa di sini dijelaskan bahwa metode seperti consisimilarity ini lebih cocok, di mana similarity ini tidak melihat panjang vektor dari sudut antar vektor key dan vektor seperti D1, D2, dan D3 semakin kecil, sudutnya semakin relevan. Jadi dalam pencarian teks ini kita sebaiknya fokus pada kemiringan antara key dan dokumen seperti D1, D2, kemudian jarak mutlaknya. Kayak misalkan di sini. Di sini kan kita sudah kita lihat bahwa dari jarak reach for ini ke apa ya? Dari jarak include ini itu yang paling mendekati itu D2 karena di sini kalau misalkan kita pakai model constant similarity itu tidak melihat, karena dia kalau kita misalkan kita pakai model tersebut itu dia tidak akan melihat panjang dari vektornya, tapi dia akan melihat dari kedekatannya. Nah, jadi sehingga kenapa bisa dikatakan bahwa constant similar itu lebih cocok? Karena seperti yang kita lihat di sini, kalau kita misalkan pakai model tersebut, dia itu tidak mempengaruhi panjang jaraknya. Jadi dia bisa langsung menentukan bahwa dari query reach for itu yang lebih dekat itu adalah D2. Nah, kemudian di sini ada as angle instant of Jensen, di mana kita akan menggunakan di mana sudut angle digunakan daripada jarak distance. Nah, seperti di sini yaitu yang pertama, di mana poin pertama ini itu adalah peringkat daftar dokumen berdasarkan sudut query. Nah, ini tuh alih-alih menggunakan jarak include, lebih baik kita menggunakan include. Jadi di sini kan jadi poin pertama itu peringkat dalam dokumen berdasarkan sudut dengan query. Nah, di sini kita menggunakan jarak include yaitu agar lebih baik untuk mengurutkan dokumen berdasarkan sudut antar vektor query dan dokumen. Jadi semakin kecil sudut, maka semakin mirip dokumen tersebut dengan query. Nih. Nah, kemudian untuk poin kedua itu eksperimen pemikiran, yaitu yang dimana digandakan dokumen D menjadi D, itu dimana yang dimaksud itu adalah jika sebuah dokumen D digunakan menjadi D 2 kali lebih panjang, secara simantik isinya itu tetap sama meskipun panjangnya berbeda. Jadi seperti yang ini ada pada gambar di sini, seperti yang kita lihat, kayaknya kan ini lebih pendek, sedangkan untuk jarak D-nya ini lebih panjang. Jadi inilah yang dimaksud. Misalkan jika dokumen digunakan untuk digunakan menjadi D, misalkan dokumen D kita ingin digandakan untuk menjadi D lagi, secara simetri itu tetap sama isinya, tetapi panjangnya berbeda. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu secara simantik. Untuk D dan D itu memiliki isi yang sama. Nah, di sini itu meskipun D lebih panjang dari D,
eh oh dari key, sorry ya, maksudnya key bukan D. Nah, oh, sorry sorry, D, sorry, sorry. Maksudnya D, bukan key. Jadi misalkan di sini meskipun D-nya itu lebih panjang dari D itu sendiri, maka tetap identik karena jumlah kata yang bertambah bukan jenis katanya. Jadi dia kan tetap sama, lebih maksudnya apa ya, jumlahnya itu akan tetap sama karena yang bertambah itu bukan jenis katanya, tapi apa ya, tapi cuma panjangnya Ji, panjangnya. Nah, untuk sudut keempat ini itu eh, poin keempat maksudnya, poin keempat itu adalah sudut antar D dan D. Nah, di mana antara D dan D adalah 0, di mana menunjukkan kesamaan maksimal karena D itu hanyalah versi panjang dari D itu sendiri. Jadi sudut antar dua vektor adalah nilai 0, artinya tersebut 100% mirip dengan constant similarity. Jadi walaupun dia apa ya, kayak bagaimana D-nya itu cuma versi panjangnya saja karena kedua vektornya itu kalau misalkan hasilnya 0, artinya itu dokumennya itu akan dikatakan 100% mirip dalam constant similarity. Nah, kemudian untuk jarak poin terakhir ini adalah jarak include besar meskipun dokumen sama. Nah, jadi kalau karena include distance itu hanya mengukur panjang vektor, jadi dokumen yang sebenarnya itu identik bisa terlihat jauh jika salah satu apa ya, jadi jika salah satu memiliki kata lebih banyak, di mana ini tuh merupakan apa ya, kayak alasannya mengapa sudut lebih relevan untuk pencarian teksnya gitu. Nah, kemudian di sini ada apa ya, from angle to cosinus, di mana dari sudut ke kosin. Nah, di sini kita lihat di sini di mana ada dua cara apa ya, peringatan dokumen yang setara. Nah, untuk poin pertama itu di sini kita akan mengurangi dokumen berdasarkan sudut antar query dan dokumen secara menurun. Nah, kemudian yang poin kedua ini itu kita akan mengurutkan dokumen berdasarkan constant similarity antara query dan dokumen secara naik maksudnya. Nah, untuk poin yang kedua ini eh di mana di sini itu kita ketika untuk poin kedua ini itu kayak constant similarity adalah fungsi monotonik menurun dari sudut. Nah, jadi kayak ketika sudut antar dua vektor semakin kecil atau lebih dekat begitu, jadi nilai constant similarity itu semakin besar. Nah, begitu pun sebaliknya, jika nilainya itu semakin besar, maksudnya jika sudutnya semakin besar atau lebih apa ya, lebih berbeda, maka nilai constant similarity itu semakin kecil. Nah, kemudian juga di sini ada interval 0 sampai 190 derajat. Nah, jadi untuk nilai constant similarity-nya itu berada dalam rentang negatif 1,1. Jadi jika sudutnya 0%, 0 derajat, artinya vektor query dan dokumen itu sangat mirip. Nah, sedangkan jika sudutnya 180 derajat, artinya vektor query yang ada di vektor query dan dokumennya itu sangat berlawanan. Nah, jadi di sini juga mengapa penting dalam pencarian teks. Jadi ketika kita menggunakan consimilarity itu jadi kita bisa mengetahui keakuratannya dalam mengukur kemiripan teks tanpa terpengaruh oleh panjang dokumennya. Nah, kemudian juga untuk lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan jarak include yang bisa apa ya, terhadap panjang dokumennya. Jadi kalau misalkan jadi kesimpulannya kalau misalkan kita pakai constant similarity itu dia tidak akan berpengaruh oleh panjang dokumennya. Sedangkan jarang include-nya itu berpengaruh. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada constant di mana ini adalah di sini kita akan kan sebelumnya itu kita sudah bahas tentang fungsi utama sinus dan bagaimana bentuk gelombangnya.
Nah, dari sekarang kita lanjut ke fungsi konsin, di mana fungsi ini itu berkaitan erat dengan sinus karena keduanya itu adalah bagian dari fungsi trigonometri yang sering digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik atau program biografis. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar grafik dari fungsi konsin, di mana grafik ini tuh mirip dengan sinus, tapi sedikit berbeda. Kalau fungsi sinus itu kan dimulai dari 0, kemudian kalau fungsi sinus kan dimulai dari 0. Nah, fungsi kosin justru ini dimulai dari 1. Nih, dari 1. Nah, kemudian kembali ke 0, maksudnya dari 1 saat sudutnya 0%, lalu saat sudutnya 90 derajat itu, maka nilai konsinnya turun ke 0, turun ke 0, kemudian menjadi negatif 1 di 180 derajat. Nah, kemudian kembali ke 0, maka dia akan ke 270 nih, 270 derajat dan akhirnya akan naik lagi ke 1 untuk ke 360 derajat. Jadi polanya itu berulang terus. Misalkan membentuk, bukan misalkan, kayak polanya berulang terus, jadi dia akan membentuk gelombang yang simetris. Nah, kalau kita bandingkan dengan fungsi sinus, kita bisa lihat bahwa grafik konsin ini itu sebenarnya adalah bergeseran dari grafik sinus 90 derajat. Nah, ini tuh kayak lebih sering ditulis dalam rumus sebagai cos X sama dengan sin X tambah 90 derajat. Nah, kalau untuk fungsinya itu, untuk fungsi konsinnya itu, apa ya? Tidak cuma ada di buku matematika, tapi juga kayak banyak juga yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalkan proses sinyal untuk suara dan gambar, kayak begitulah. Nah, selanjutnya di sini kita beralih pada kita bahas length normalization atau normalisasi panjang. Nah, di mana di sini kan ada vektor dari normalisasi dengan berbagi setiap komponen dengan panjang digunakan itu ada L L2 L2 apa ya? L2 norm. Nah, kayak di sini kita lihat anunya apa ya? Kita lihat rumusnya. Jadi untuk normalisasi ini dia itu kayak menentukan vektor ke unit Spitzer, di mana sehingga panjangnya itu selalu 1 setelah normalisasi. Jadi kayak tujuannya ini normalisasi kayak agar dokumen panjang dan pendek itu memiliki bobot yang sebanding sehingga bisa kita bandingkan secara adil. Misalkan dua dokumen D dan D, di mana D dan D itu akan digandakan, nah, kemudian akan memiliki vektor identik setelah normalisasi. Nah, di mana teknik ini tuh kayak kita akan gunakan dalam pencarian teks, analisis dokumen dan machine learning. Nah, di sini juga, nah kemudian di sini ada constant similarity antara antara query dan dokumen. Jadi kayak constant similarity itu antara vektor key dan D atau dokumen itu dihitung kayak key-nya ini kan query. Key-nya ini query dan D-nya ini dokumen. Nah, dihitung dengan membagikan hasil dari produk key dan D dan hasil panjang masing-masing vektor. Nah, secara matematis itu dihitung dalam jumlah perkalian setiap elemen key di sub I dengan sub I dari sama dengan 1 hingga ukuran vektor V itu dibagi dengan hasil akar dari jumlah kuadrat elemen key, kemudian elemen key sub I dengan akar dari jumlah kuadrat setiap elemen D sub I. Nah, di mana di sini kita lihat bahwa key sub I adalah bobot TF-IDF dari term I dan dalam query. Nah, kemudian untuk D sub I ini itu adalah bobot TF-IDF dari term I
dalam dokumen. Nah, kemudian panjang Q dan panjang D adalah panjang masing-masing vektor. Kemudian sedangkan untuk constant similarity itu mengukur kemiripan antara Q dan D dengan menghitung kosinus dari sudut antar dua vektor. Nilai constant similarity itu berkisar negatif 1 hingga 1, di mana 1 itu berarti query dan dokumen dan query dan dokumen sangat mirip, sedangkan untuk nolnya itu berarti tidak ada hubungan, dan untuk negatif satunya itu menunjukkan keterkaitan yang berlawanan. Nah, kemudian di sini ada kosinus konsin konsin for normalisasi vektor. Nah, di mana jadi kayak pada vektor ini tuh kita menormalisasi panjangnya, di mana constant similarity itu secara setara dengan dot produk atau perkalian skalar dari dua vektor tersebut. Jadi secara matematis itu kayak constant similarity dari vektor D dan dari vektor Q dan D itu yang sudah dinormalisasi dihitung sebagai hasil dari dot produk vektor Q dan D. Jadi kayak jumlah dari perkalian setiap elemen Q sub I dan dan Q sub I dan dengan D sub I. Jadi vektor ini tuh sudah dinormalisasi panjangnya. Alasannya karena vektor sudah dinormalisasi panjangnya, jadi maka perhitungannya itu cuma constant similarity itu akan menjadi lebih sederhana, hanya berupa dot produk tanpa perlu mengulangi membagi dengan bukan mengulangi tapi membagi dengan panjang vektor. Nah, di sini ada ada sebuah gambar untuk constant similarity illustration. Nah, jadi di sini tuh konsep similarity ilustrasi kita yang diilustrasikan melalui sebuah gambar diagram vektor dalam ruang dua dimensi, di mana constant similarity ini tuh kan tadi yang saya jelaskan bahwa metode yang digunakan untuk mengukur kesamaan antara dua vektor berdasarkan sudut di antara mereka. Nah, jadi bukan berdasarkan panjangnya dalam ilustrasi ini, tetap yang ter- terdapat berbagai vektor yang mewakili dokumen. V sama dengan D1, kemudian V sama dengan D2. Nah, jadi jadi kayak untuk query-nya itu ini V query key V dalam kurung key. Nah, untuk dokumen ini ada ada D1, ada D2, dan D3. Nah, jadi di mana diagramnya ini itu kayak menunjukkan bahwa semakin sedikit sudut apa ya? Peta. Ya, peta dalam antara jarak query dan vektor dokumen semakin tinggi juga tingkat kesamaan antara query dan dokumen tersebut. Jadi kayak sumbu vertikal ini itu ini vertikal yang diberi nama label for ini tuh dibagi atas apa ya? Atas tingkat atas dan sumbu nih, atas dan sumbu norma atas dan sumbu horizontal yang diberi label list. Nah, di sini yang sebetulnya yang kita lihat untuk di sisi kanan ini yang mengidentifikasi bahwa vektor-vektor dalam ruang ini dapat mempresentasikan konsep tertentu, misalkan kemiskinan dan kekayaan dalam sebuah analisis data dengan pendekatan constant similarity. Jadi kita dapat menentukan dokumen mana yang paling relevan dengan query berdasarkan berdasarkan arah vektor, bukan berdasarkan panjangnya. Nah, Nah, ini itu ada contoh penggunaan constant similarity untuk mengukur kemiripan antara tiga novel. Di sini ada yaitu ada sense dan sensibility. Kemudian ini kemudian juga ada pride dan production atau PAP.
Kemudian juga ada wettering hing hing dalam label dalam tabel. Nih. Nah, jadi di sini itu terdapat kata yang sering muncul dalam tabel-tabel tersebut berdasarkan frekuensinya, yaitu evanescence, jealous, gossip, dan white sharing. Nah, jadi untuk consent similarity ini digunakan untuk menghitung seberapa mirip distribusi kata-kata dalam novel ini. Misalkan affection, yaitu lebih sering muncul kata sensei dan similarity atau SAS, yaitu sebanyak 115 kali sedangkan dibandingkan dengan Pratt dan Produce itu 58 kali, dan kemudian untuk WH-nya ini itu 20 kali. Nah, kata WH ini itu hanya muncul dalam uh, ini bukan, untuk white herring itu hanya muncul dalam uh, WH, yaitu sebanyak 38 kali, dan tidak ada di novel lainnya. Nah, jadi untuk perbedaan distribusi kata ini dapat digunakan untuk menghitung sudut antara vektor representasi novel-novel tersebut dan menentukan mana yang lebih mirip berdasarkan kemunculan kata-kata spesifiknya. Jadi kayak secara intuitif itu novel yang memiliki distribusi kata yang lebih mirip akan memiliki nilai consent similarity yang lebih tinggi, sedangkan yang memiliki distribusi kata sangat berbeda akan memiliki nilai lebih rendah dengan melihat tabel. Jadi kita bisa perkirakan bahwa untuk sensei dan untuk SAS ini itu dan PAP dan WH ini itu untuk SAS dan PAP ini itu lebih mirip satu sama dibanding dengan WH, karena mereka itu memiliki lebih banyak kemunculan kata yang sama. Nah, di sini juga eh untuk gambar ini itu menunjukkan contoh contoh penggunaan consent similarity dengan dua tahap transformasi data, di mana pada pertama itu di bagian kiri ini adalah label menentukan time frekuensi, yaitu jumlah kemunculan kata dalam 3 novel, yaitu Sensei dan Similarity atau SAS, PAP, dan WH. Dan kemudian jadi kayak misalkan kata Evanescence ini muncul 115 kali. Dan untuk di SAS, sedangkan untuk PAP itu muncul 58 kali, dan untuk WH itu 20 kali. Nah, sedangkan untuk kata waiting ini hanya muncul pada WH dengan sebanyak 38 kali dan tidak ada dalam kedua novel ini. Nah, selanjutnya untuk di bagian kanan ini, seperti yang kita lihat, ini adalah merupakan long frequency writing, yaitu secara fungsi akan mengurangi kata-kata yang muncul sangat sering agar tidak mendominasi perhitungan kemiripan. Jadi transfer ini itu kayak kita dilakukan formula kayak formula W sama dengan 1 plus long F jika F lebih kecil 0. Sedangkan untuk F sama dengan 0 ini nilai tetap 0, hasilnya itu kata average ini akan memiliki frekuensi 115,58,20 akan berubah menjadi 3,06, kemudian untuk 3,06, 2,76, kemudian 2,30, sehingga perbedaan menjadi lebih seimbang dengan kata waiting ini itu akan yang hanya muncul pada WH ini akan berubah dari 38 kali menjadi 2,58
kali. Nah, sementara untuk kedua nilai ini tetap akan menjadi 0. Jadi kayak ini tuh kayak proses membantu agar kata-kata dengan jumlah kemunculan tinggi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mempengaruhi hasil perhitungan constant similarity-nya. Jadi kayak ini tuh mencantumkan catatan bahwa inverse dokumen frekuensi IDF weighting itu tidak diterapkan dalam contoh ini. Dia menyederhanakan proses. Jadi kayak setelah long waiting diterapkan, langkah berikutnya ini biasanya dalam menghitung constant similarity berdasarkan bobot kata, ini akan mengukur kemiripan novel-novel yang dibandingkan. Nah, kemudian untuk ini tuh dimana perhitungan konsus dengan long frequency waiting dan constant normalisasi. Nah, di mana pada tabel pertama ini ada nilai frekuensi kata dikonversi menggunakan long frekuensi untuk mengurangi dominasi kata yang sering muncul. Misalkan frekuensi itu memiliki nilai 0,06 sedangkan untuk SAS, sedangkan untuk PHP itu ada 2, oh ya, untuk PHP itu ada 2,76 dan untuk WH itu ada 2,30. Nah, jadi kayak setelah kita normalisasikan untuk tabel kedua ini itu di nilai vektornya ini kayak disesuaikan agar memiliki panjang unit. Misalkan referensi ini menjadi 0,789, sedangkan untuk PHP-nya ini berubah jadi 0,832 dan untuk WH-nya ini 0,524 untuk WH-nya. Untuk WH-nya. Jadi kayak perhitungan constant similarity menunjukkan bahwa untuk cost-nya ini SAS PAP ini itu sama dengan kayak kita hitung kan. Jadi akan hasilnya itu akan 9,54 0,94. Jadi kayak lebih tinggi dibandingkan dengan cost-nya SAS sama WH. Dia itu cuma menghasilkan 0,78, sedangkan untuk cost PAP sama WH itu cuma 0,89. Jadi kayak lebih tinggi nilai cost-nya SAS daripada PAP gitu. Jadi karena kalau untuk kenapa lebih tinggi, karena seperti yang kita lihat dari kolom itu untuk katanya itu lebih banyak apa ya, bobot kata yang dimiliki dari PHP SAS sama PHP daripada WH. Nah, kemudian di sini kita masuk pada apa ya? Pada Nah, kemudian di sini ada perhitungan constant similarity untuk score similarity cost cost similarity score untuk pencarian relevan dokumen terhadap suatu query. Jadi kayak di sini kita inisialisasi dulu untuk skor n-nya, yaitu diatur ke 0 di mana untuk menyimpan skor kesamaan tiap dokumen, dan untuk len-nya ini untuk lihatnya ini itu digunakan untuk normalisasi. Dan kemudian juga di sini kita kayak interaksi setiap istilah dalam query, di mana kayak untuk algoritma bobot WT-nya ini WT-nya ini tuh kayak dari istilah T ini dalam query itu adalah untuk mengambil daftar posting untuk istilah tersebut, sedangkan untuk dokumen D-nya itu mengandung istilah T yang yaitu yang skor diperbarui dengan menambahkan hasil perkalian bobot istilah dalam dokumen, yaitu WTD, kemudian dikali lagi WT dan key. Nah, jadi kemudian juga di sini setelah itu kita normalisasikan untuk skornya, di mana setelah semua istilah diproses, setiap skor dokumen dibagi dengan panjang vektor dokumen untuk mendapatkan nilai normalisasi. Dan kemudian untuk algoritma untuk K-nya ini tuh kayak untuk mengambil dokumen dengan skor tertinggi. Nah, di sini untuk convenience ITF IDF-nya itu di sini ada term frekuensi, yaitu seberapa
sering istilah muncul dalam dokumen di mana N-nya ini tuh natural TF T, D-nya itu adalah frekuensi istilah T dalam dokumen D. Kemudian untuk ini L ini untuk algoritmanya, di mana ini tuh untuk frekuensi yang dihitung dengan algoritma untuk mengukur efek istilah yang sering muncul, dan sedangkan untuk argumennya ini tuh frekuensi yang diperluas dengan membagi frekuensi tertinggi dalam dokumen. Dan untuk kebooleannya ini uh, kayak istilahnya itu hanya untuk yang ini berarti yang ini tuh untuk L ini untuk booleannya itu ini untuk booleannya ini tuh perhitungan jika muncul dalam dokumen. Nah, kemudian untuk L-nya ini frekuensi yang dibandingkan dengan rata-rata frekuensi istilah dalam konteksnya. Nah, kemudian untuk dokumen frekuensi N-nya ini N0 ini ada atau 0 ini yang ini tuh yang ini itu tidak ada bobot tambahan. Kemudian yang ini tuh yang TFT-nya ini artinya itu semakin sedikit dokumen yang mengandung tem maka semakin tinggi bobotnya. Sedangkan untuk P-nya ini tuh apa ya, variasi IDF yang membatasi bobot minum menjadi 0. Nah, kemudian untuk normalisasinya itu N-nya ini itu tidak ada normalisasi. Sedangkan untuk C-nya ini bobot yang dibagi dengan panjang vektor dokumen. Sedangkan untuk ini tuh yang untuk apa ya, normalisasi jumlah kata unik, dan sedangkan yang B-nya ini tuh normalisasi berdasarkan panjang karakter dalam dokumen. Nah, selanjutnya di sini di mana ini adalah berbagai bobot yang digunakan dalam perhitungan referensi query dan dokumen, di mana untuk notation yaitu menunjukkan metode yang digunakan untuk TF-IDF dan normalisasi, sedangkan untuk contoh INC ini kayak dokumen ini menggunakan algoritma TF tanpa IDF dan menggunakan constant normality. Sedangkan untuk query-nya itu dia menggunakan algoritma TF dengan IDF tanpa normalisasi. Nah, kemudian jika ada dokumen tanpa IDF itu berarti setiap katanya itu dalam dokumen itu diperoleh yang diperlakukan sama penting, meskipun ada yang kata yang lebih umum dibandingkan lainnya. Sedangkan untuk kalau dalam query menggunakan TF-IDF, kata yang jarang muncul sehingga kata yang muncul itu di seluruh dokumen memiliki bobot lebih tinggi, dan untuk tidak menggunakan IDF tanpa dokumen dapat menyebabkan kata-kata yang sering memiliki bobot yang lebih berlebihan sehingga muncul pencarian kurang efektif. Nah, untuk contoh dari tuh. Nah, ini itu pendapat saya. Nah, jadi untuk nah, jadi jadi ini tuh menunjukkan cara penghitungan kesamaan antar query antar query batch car insurance dengan dokumen car insurance auto insurance. Nah, jadi kayak mungkin ada yang bertanya apa itu ILC ILTN. Jadi kayak kalau untuk ILC itu untuk query, di mana I-nya itu pakai algoritma untuk TF term frekuensi. Nah, untuk N-nya itu untuk N-nya itu tidak pakai IDF. Nah, sedangkan untuk C-nya itu normalisasi panjang vektornya. Nah, sedangkan untuk LTN ini L-nya itu pakai algoritma TF, sedangkan untuk T-nya itu pakai IDF dan N-nya itu normalisasi pakai panjang vektor. Nah, untuk cara hitung yaitu untuk cara hitung TF-IDF, di sini kita telah buat tabel di mana di sini itu akan dihitung frekuensi term atau TF untuk query dan dokumen. Kemudian juga kita akan hitung inverse dokumen frekuensi. Kemudian akan kita kalikan TF dan IDF-nya untuk mendapatkan bobot akhir, dan selanjutnya kita akan normalisasi bobot pakai panjang vektor. Nah, di sini cara menghitung vektornya seperti yang kita lihat di sini ada akar 1,2 tambah 0,2 0 pangkat 2 tambah 1 pangkat
1 kuadrat tambah 1,3 kuadrat, yaitu sama dengan 92. Nah, kemudian di sini kita normalisasikan, ini panjang vektor query-nya ya. Pokoknya di sini kita menormalisasikan bobot dokumennya sehingga dia menghasilkan 0,2 dan 0,56. Nah, setelah itu kita akan hitung skor hasilnya sehingga dia mendapat yaitu kesamaan produknya sehingga dia menghasilkan 3,8. Jadi kayak kesimpulannya kita dapat simpulkan bahwa untuk dokumen ini itu punya skor kemiripan 3,0,8 jadi terhadap query, di mana makin tinggi skor makin relevan dokumen yang dicari. Nah, kemudian di sini ada ringkasan Ranked Relevant dalam model ruang vektor, di mana konsep ini tuh sering kita gunakan dalam sistem pencarian informasi untuk menemukan dokumen yang paling relevan dalam query yang diberikan. Jadi yang pertama itu ada representasi query sebagai vektor TF-IDF, di mana query kita ubah menjadi vektor bobot menggunakan trend frekuensi dan insert dokumen frekuensi, yaitu TF-IDF. Kemudian kita juga akan menentukan seberapa penting sebuah kata dalam query dibandingkan dengan seluruh dokumen dalam koleksi. Nah, kemudian untuk representasi dokumen yang kedua itu poin kedua itu untuk representasi dokumen sebagai TF-IDF, yaitu di mana setiap dokumen yang direpresentasikan sebagai vektor TF-IDF itu akan memungkinkan perbandingan antara dua query dan dokumen dalam bentuk vektor di ruang multidimensi. Nah, yang poin ketiga itu menghitung skon similarity, yaitu di mana kesamaan antara dua vektor query dan vektor dokumen dihitung menggunakan konsum similarity. Kemudian juga nilainya akan menunjukkan sejauh mana arah vektor query dan dokumen mirip satu sama lain. Kemudian semakin tinggi nilai konsum similarity, semakin relevan dokumen tersebut terhadap query. Dan yang poin keempat itu ada meranking dokumen, di mana dokumen itu diurutkan berdasarkan nilai konsum similarity-nya dari tinggi ke rendah. Kemudian itu setiap dokumennya itu juga direpresentasikan sebagai vektor IDF. Nah, jadi yang kelima, kemudian untuk maksudnya kayak memastikan bahwa dokumen yang relevan berada di tingkat yang paling atas pencarian. Nah, kemudian untuk mengembalikan untuk yang poin terakhir itu mengembalikan top K atau hasil akhirnya, di mana hanya sejumlah dokumen teratas. Misalkan ini yaitu K sama dengan 10 yang menampilkan kepada pengguna yang akan ditampilkan, kemudian akan meningkatkan efisiensi pencarian dan memastikan pengguna hanya mendapatkan hasil yang lebih relevan. Jadi sistem ini itu akan mungkin lebih akurat efisiensi dibandingkan perujukan kata kunci seperti biasa gitu. Mungkin dari saya. Oh, ini. Mungkin dari saya itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.